Saudara dan saudariku, para pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pater Yohanes Don Bosco, CMF. Pada hari ini, Minggu 21 April tahun 2024, akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Teks ini tentang gembala yang baik. Dan hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat, dirayakan sebagai hari Minggu panggilan sedunia dalam Gereja Katolik. Pada hari Minggu panggilan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang gelar Yesus sebagai gembala yang baik. Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita figur Yesus yang menjadi gembala dan sekaligus pemilik domba. Pertama-tama kita memandang figur Yesus sebagai gembala yang baik. Dia adalah penggenapan perjanjian lama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam bab 34 ayat 15 sampai dengan 16, di mana dikatakan, "Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membaringkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Dalam Injil Yohanes bab 10, Yesus dideskripsikan sebagai pintu, gembala, rumput, dan titik temu semua kawanan yang mau menyembah dan mengikuti Dia, sehingga memperoleh kelimpahan hidup. Sebagaimana pada wejangan roti hidup, Yesus memberikan dirinya sebagai makanan. Dalam wejangan gembala yang baik, Yesus juga memberikan dirinya menjadi rumput bagi domba-dombanya. Dia adalah gembala dan pemilik kawanan domba sekaligus. Beda dari orang-orang upahan yang dipercayakan untuk mengembalakan domba. Mereka hanya memenuhi kewajiban sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemilik domba. Yesus adalah gembala dan pemilik domba. Dengan demikian Dia bertanggung jawab sepenuhnya dan bahkan menyerahkan hidupnya demi domba-dombanya. Pada siang hari, sang gembala akan menjaga domba-domba, menuntun mereka ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang agar domba-domba bisa makan dan minum. Lalu ketika malam hari, Dia akan menuntun domba-domba ke kandang agar tidak dimangsa. Pada zaman itu, banyak sekali binatang-binatang buas yang siap menerkam domba-domba yang berkeliaran. Gembala melindungi domba-domba dari cengkraman binatang buas itu. Seekor domba selalu mengikuti tuntunan gembalanya supaya dia bisa hidup. Domba adalah binatang yang rapuh. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari serangan mangsa. Dia juga tidak bisa menuntun dirinya ke sumber air yang tenang dan tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dia tersesat. Jadi kalau dia tersesat, maka tersesatlah sudah, karena dia tidak akan tahu jalan untuk kembali. Itulah sebabnya seekor domba mutlak bergantung pada seorang gembala. Dia benar-benar pasrah kepada gembalanya. Kalau tidak,
maka dia akan mati kelaparan atau kehausan, dan juga bisa mati karena dimangsa oleh binatang buas. Saudara-saudaraku, kita adalah domba-domba, dan Tuhan Yesus adalah gembala kita yang luar biasa. Sama seperti seekor domba yang tidak bisa menuntun dan menyelamatkan dirinya, demikian juga dengan kita. Kita butuh sang gembala untuk menuntun, menjaga, dan memberikan kelegaan kepada kehidupan kita. Kita butuh gembala untuk menuntun kita ke padang rumput kedamaian dan kehidupan yang kekal. Kita butuh gembala untuk menuntun kita ke sumber air kesegaran, sumber air sukacita sejati, sumber air kasih yang murni, sehingga hidup kita benar-benar terasa lega dan segar. Dan kita butuh gembala yang memberikan dirinya untuk menjadi rumput, makanan bagi kita domba-dombanya. Kita bersyukur karena kita memiliki gembala yang baik, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai gembala yang baik, Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia rela disalibkan dan mencucurkan darahnya agar kita diselamatkan dari hukuman kekal dan dari bahaya maut. Dia adalah gembala, rumput, dan air yang memuaskan kita sebagai domba-dombanya. Dia juga mengenal domba-dombanya dengan baik. Tuhan Yesus sungguh mengenal diri kita masing-masing. Dia tahu tentang persoalan kita, isi hati kita, kepedihan kita, dan seluruh persoalan hidup kita. Karena sebagai gembala yang baik, Dia selalu menyertai dan menjaga kita siang dan malam. Karena itu, kita tidak perlu khawatir, karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita hanya perlu membiarkan Dia menuntun hidup kita dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Lalu kita akan merasakan kelegaan dan kesegaran. Karena itu, saudara dan saudariku, marilah kita mengikuti tuntunan Sang Gembala yang baik. Ikuti arah pikirannya, ikuti arah perasaan dan emosinya, dan ikuti arah perilakunya. Sehingga kita tidak tersesat dan binasa dalam dunia yang serba fana. Tuhan memberkati kita semua.